Ini 30. Ini ada tambah satu lagi, siapa nih? Yang baru masuk siapa? Karya, Pak. Siapa? Muhammad Jakarya. Muhammad Zakaria. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Pak Ode fokus yang pertama ngajari kalian untuk cara masuk, membuat tugas. Habis itu nanti inventor untuk cara membuat langkah kerja sehingga nanti kalian bisa membuat tugas untuk hari ini. 22 jumlah yang targetnya harusnya 31 tapi lumayan. Nanti yang enggak nanti saya data ya untuk hari ini. Yang pertama Pak Ode akan ajari cara masuknya dulu. Banyak dari kalian yang masih kebingungan untuk cara masuknya ya. Cara masuknya Pak Ode akan jelaskan dulu untuk prosesnya pembuatan tugasnya ya. Yang pertama bisa terlihat di layar kalian. Bisa, Pak. Oh, bisa ya? Bisa. Ya, ini Pak Ode jelaskan dulu. Banyak kemarin yang kalian masih bingung bagaimana Pak cara masuk. Yang pertama kalian lakukan, Pak Ode selalu setiap proses ya pasti Pak Ode akan ngasih pengumuman di situ. Artinya misalnya Pak Ode nggak wali kelasmu ya, nggak wali kelasmu pun Pak Ode akan bisa lihat dan kalian bisa melihat apa sih pengumuman yang Pak Ode sampaikan. Ya, caranya bagaimana? Masuk ke akun kalian, buka kelas yang akan kalian lihat pengumuman. Jadi misalnya kalian mau lihat apa sih pengumumannya Pak Widi, buka aja kelas GTM, gambar teknik manufaktur. Kemudian klik umum, ya, klik umum. Nanti akan muncul apa saja pengumuman yang diinfokan Pak Widi. Ya. Biasanya Pak Widi kasih tanggal hari itu, misalnya hari ini tanggal 10, nanti di pengumuman akan muncul. Pak Udi ngasih pengumuman apa, tanggalnya berapa, ya. Bahkan Pak Udi, ya, Pak Udi bisa memunculkan, misalnya hari ini kalian harus mengerjakan tugas. Tutorialnya, Pak Udi selalu rapi untuk memberikan tutorial. Klik aja tutorialnya. Tutorialnya dibuka, ya, tutorialnya dibuka. Kemudian kalian bisa melihat karena tutorialnya dalam bentuk PDF, ya. Sebelum masuk ke sini, Pak Udi informasikan bahwa setiap proses guru mapel ada yang berbeda-beda dalam ngasih tugasnya. Nah, seperti Pak Udi membuat saluran itu ada 3. Mungkin ada guru yang hanya umum saja. Ada guru yang hanya membuat 2 saluran. Nah, kebetulan Pak Udi memberikan 3 saluran di sini. Yang pertama, saluran umum. Apa sih Pak fungsi saluran umum? Ini fungsinya. Setiap Pak Widi ngasih informasi, pengumuman, tugas, mungkin daftar siswa yang ikut perbaikan akan saya munculkan di sini, ya, di umum tadi. Namanya saluran umum. Saluran umum ini berisi kelas kalian saja. Kalian bisa chat dengan Pak Widi, share materi, atau mungkin share tugasnya, bisa langsung di sini di saluran umum tadi. Karena saluran umum Pak Widi khususkan untuk kelas kalian. Jadi Pak Udi nggak pernah minta kode kalian karena Pak Udi sudah buatkan di kelas kalian. Artinya kalian sudah langsung bergabung dengan Pak Udi. Karena Pak Udi sudah buatkan per kelas utuh. Tapi ada mapel lain yang harus minta kalian untuk bergabung, ikuti saja. Mungkin Bapak Ibu guru karena banyak mapel sehingga mereka tidak sempat untuk memasukkan kalian satu-satu seperti Pak Udi. Pak Udi nggak masalah, sudah terbiasa. Pak Udi buatkan langsung per kelas. Jadi kelas M2 ya udah nggak perlu masuk ke akun, sudah di HP-mu mesti sudah muncul gambar teknik manufaktur karena Pak Widi sudah masukkan kalian di akun Pak Widi, ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang menanyakan tentang kode, ya, atau disuruh memasukkan kode, masukkan aja. Cara masuknya gimana Pak? Ya, buka akun kalian, klik setting yang ada pada pojok kanan, titik 3 yang ada pojok kanan, terus pilih bergabung dengan akun, masukkan kode tadi. Kalau masih belum bisa, kemungkinan Bapak Ibu guru sudah memasukkan bisa juga. Artinya kalian sudah terdaftar. Atau kalau masih nggak bisa lagi, mungkin bisa WA Pak Widi untuk Pak Widi masukkan secara manual. Mungkin kendala sinyal bisa juga terjadi. Itu saluran yang pertama, saluran umum.
Yang kedua, Pak Udi nulis di situ saluran panduan materi. Saluran panduan materi berisi materi-materi apa saja yang Pak Udi sampaikan di situ, yang Pak Udi share di situ. Ya, kalian sudah bisa melihat dari yang materi kemarin Pak Udi sudah infokan. Ya, tinggal buka aja PDF bisa, PowerPoint bisa, bahkan Excel Word pun bisa. Ya. Saluran yang ketiga adalah webinar. Nah, saluran webinar ini Pak Udi khususkan untuk kalian yang langsung bisa langsung komunikasi lewat daring. Jadi Pak Udi khususkan webinar ini untuk komunikasi saja. Ya, selebihnya saluran umum, terus saluran materi panduan materi hanya untuk materi yang Pak Udi share dan umum untuk pengumuman. Nah, di situ Pak Udi menerangkan tentang bagaimana cara gabungnya. Ya, tadi juga membuat langkah bagaimana cara menggabungnya. Ini juga tak share ke semua kelas sehingga mereka tidak kesulitan. Nah, ada Bapak Ibu guru yang tidak masuk ke webinar, tapi dia punya di umum. Ya, kalau Bapak Ibu guru itu sudah aktif, maka akan ada muncul tanda kamera, baik itu di umum, panduan atau webinar. Pilih aja mana kamera yang aktif di Bapak Ibu guru itu. Caranya gimana? Caranya tinggal klik akunmu, buka akunmu seperti biasa, pilih kelas yang akan kamu lihat. Nah, terus kelasnya sudah muncul, pilih umum, panduan materi atau webinar sesuai yang Bapak Ibu guru buat. Kalau hanya umum aja ya klik umum, pasti kameranya di umum. Tapi kalau ada 3 saluran atau 4 saluran, lihat aja saluran mana yang aktif ada gambar kameranya. Itu diklik saja. Nanti akan muncul seperti ini dan klik gabung saja. Kemudian setelah bergabung nanti akan muncul namanya Pak Udi atau nama Pak Udi di sini, berarti kalian sudah masuk di grupnya Pak Udi atau sudah masuk di timnya Pak Udi. Ya, itu sekilas tentang cara bergabungnya. Dan cara membuat tugas sekarang, perhatikan, ini yang paling susah, cara membuat tugas. Tapi kalau kalian membaca ini mesti mudeng. Tugas ada 2, ya. Yang pertama tugas offline. Pak Udi katakan tugas offline karena tugas itu tidak seperti kuis. Ya, tugas itu seperti lampiran atau dokumen yang nanti harus kalian kerjakan. Seperti yang Pak Udi tulis di situ, namanya adalah tugas membuat langkah kerja. Ya, tugas membuat langkah kerja. Nah, itu masuk di tugas offline. Nah, cara mengerjanya bagaimana, Pak? Ya, cara mengerjakannya, buka akun kalian. Kalau masih bahasa Inggris, biasanya assignment, ya, tulisannya assignment. Kalau sudah bahasa Indonesia, tulisannya tugas, di menu tugas. Ya. Kemudian klik tugasnya. Setelah klik tugasnya, cari yang tugas offline, biasanya Pak Odi menyertakan dengan praktek membuat langkah kerja. Cirinya tugas offline adalah ada muncul pemberitahuan seperti ini. Ya. Tidak berbentuk kuis, tapi pemberitahuannya seperti ini. Saya ulangi. Pada saat kalian nanti buka tugas offline, nanti akan muncul pilihan banyak. Ya, pilih salah satu. Kalau tugas perbaikan, nanti Pak Udi jelaskan ini namanya tugas kuis. Tapi kalau tugasnya membuat langkah kerja, biasanya ini maksudnya adalah tugas offline. Pilih yang kedua, tugas offline atau praktek membuat langkah kerja. Klik aja. Setelah diklik akan muncul seperti ini. Tinggal nanti perintahnya apa? Ini contoh kelas 2 aja. Yang Pak Udi kasih contoh kelas 2. Yang kelas 3 nanti membuat langkah kerja menggunakan inventor. Ya dipilih aja. Baca dulu instruksinya. Instruksinya Pak Udi minta apa? Misalnya disuruh membuat langkah kerja. Ikuti aja membuat langkah kerjanya. Caranya bagaimana Pak? Klik dulu atau download dulu pekerjaan saya. Yaitu berupa file yang sudah saya lampirkan. Ya, setelah kamu klik tugas, ya, kemudian cara ngunduhnya bagaimana Pak? Cara ngunduhnya adalah seperti ini, ya. Cara ngunduhnya. Pada saat kamu klik tugas offline, nanti akan muncul titik 3 di pojok kanan atas ini. Ya, titik 3 di pojok kanan atas, ketutup dengan unduhan ini. Klik aja, kemudian muncul unduh dan bagikan. Pilih unduh. Ya, pilih unduh. Setelah kamu pilih unduh, nanti akan muncul pemberitahuan bahwa filemu sudah terunduh di komputermu atau di HP-mu. Kemudian klik aja buka. Setelah terunduh dibuka Word-nya. Nah, cara pengerjaannya ada 2. Yang pertama, kalau bisa nganut yang pertama. Yang pertama adalah buka Word yang sudah kalian download tadi. Formatnya Word.
Kemudian tinggal kalian isikan langkah-langkah apa yang Pak Budi minta. Caranya diketik aja di situ. Tapi kalau kalian kesulitan, silakan kalian tulis di buku seperti biasa, langkahnya tulis yang rapi, kemudian difoto. Tapi untuk tugas hari ini Pak Budi minta semua harus menggunakan editing Word. Tidak boleh menggunakan foto karena Pak Budi mau ngecek, ya. Bisa karena kemarin sudah banyak yang berhasil. Artinya Pak Budi sudah nilai di situ, ya. Yang M2 baru satu anak yang sudah berhasil. Nanti tak share siapa namanya. Yang di pengumuman sudah tak infokan. Ya, saya ulangi, kalau Word-nya sudah di-download, tinggal dibuka, kemudian diedit. Pak Budi mintanya apa? Misalnya langkah pembuatan gambar, gambarnya apa? Ya, tulis langkah yang pertama misalnya buka Inventor 2017. Ya, buka Inventor 2017. Langkah kedua adalah file new, pilih new atau mungkin kamu kasih keterangan buka project. Ya, jadi yang pertama buka Inventor, yang kedua buka project baru. Ya, pastikan projectnya di kelasmu. Ya, yang ketiga klik file new. Ya, klik file new, terus pilih satuannya metrik, pilih standar milimeter IPT, kemudian pilih create atau klik create. Itu langkah yang ketiga misalnya. Itu semua kamu tulis rapi di urutan ini. Ya. Kalaupun kebolak-balik enggak masalah, nanti Pak Wedi nilai sesuai yang kamu buat. Tapi yang penting proses dari unduh soal, kemudian editing soalnya, kemudian diedit, ditulis yang rapi, habis itu kemudian disimpan. Kalau sudah kamu tulis rapi, simpan. Misalnya soalnya tugasnya sudah kamu buat, sudah diketik bagus, sudah pakai tangan boleh, pakai laptop atau HP juga boleh, terserah. Kemudian save, simpan. Setelah kamu simpan, ya, kemudian kamu buka lagi file tugas atau menu tugasnya lagi, kamu buka lagi. Ya. Di bawah dari pekerjaan saya atau file yang saya mau lampirkan, di bawahnya ada tambahan, tambahkan pekerjaan. Ya. Klik tambahkan pekerjaan. Ya, klik tambahkan pekerjaan. Kemudian akan muncul seperti ini. Lampirkan sumber daya, ya. Kemudian unggah dari perangkat. Jadi setelah kamu klik tambah pekerjaan akan diinfokan lampirkan sumber daya, terus kamu disuruh untuk unggah dari perangkat. Nah, klik unggah dari perangkat, maka akan kamu ada pilihan di situ file yang tadi sudah kamu save, ya, kamu upload, ya, sudah kamu edit, kamu upload. Saran Pak Widi, ya, file yang sudah kamu edit diganti nama, jangan nama yang sama. Misalnya tugasnya Pak Widi adalah tugas praktek Inventor misalnya. Nah, nanti pada saat kalian kirim lagi ke Pak Widi, tolong namanya diganti dengan namamu. Misalnya namanya Sahid, ya. Sahid 12 TP2 tugas GTM, ya. Ganti nama itu. Sehingga nanti setiap file sudah ada namanya di situ, sehingga Pak Widi download, oh namanya anaknya ini, sudah langsung tertata rapi. Ya. Jadi tolong untuk file namanya dirubah, jangan file bawaan dari Pak Widi, tapi diganti namanya saja dengan nama kalian, kelas, tugas GTM, ya, terus di save aja. Setelah kalian save, kemudian kalian upload. Cara uploadnya file yang sudah kamu kasih nama tadi diklik, misalnya ini, diklik. Kemudian setelah diklik akan masuk ke lampiran yang ada di bawah sini, ya. Kalau filemu lebih dari satu, silakan tambahkan pekerjaan lagi. Tapi kalau hanya satu lampiran, cukup. Ini Pak, tugas saya sudah satu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti Pak Widi menganggap bahwa upload atau tugasmu sudah terupload di sini. Nanti Pak Widi yang ngecek. Ya, ini sekilas tentang membuat mengupload tugas atau cara mengerjakan dan cara menguploadnya. Dari sini sebelum Pak Widi lanjutkan, silakan ditanyakan dulu sebelum Pak Widi lanjut ke tugas kuis cara pengerjaannya. Silakan. Ada ditanyakan dulu proses-prosesnya.
Cukup jelas ya? Halo? Salah satu bisa Jelas, mewakili? Oke, kalau sudah, nanti yang sudah jelas, nanti sambil bantu teman-temannya cara uploadnya. Nah, sekarang yang kedua, tugas kuis. Ya, tugas kuis itu berbeda dengan tugas offline. Kalau tugas kuis, itu nanti diklik, nanti tidak ada tulisannya tugas kuis, nggak ada. Cuma nanti setelah kamu klik tugasnya, nanti akan muncul. Kalau seperti ini, ada form seperti ini, mesti tugasnya kuis. Tapi kalau seperti tadi muncul Word atau PDF itu mesti tugas offline. Artinya tugas yang ada hubungannya dengan lampiran job yang akan dikerjakan. Nah, tugas kuis biasanya hanya sehari atau 2 hari atau mungkin maksimal sehari. Kalau Pak Udi ngasih 2 hari cukup. Saya ulangi, klik tugas kuis, klik tugas yang akan kamu kerjakan, diklik aja untuk memastikan apakah ini tugas kuis apa tidak. Kalau bentuknya seperti ini dan ada formnya, saya pastikan ini tugas kuis. Ya. Baca instruksinya, setelah paham, kemudian klik pekerjaan saya. Klik aja. Ya, klik aja. Kalau kemarin pada saat PTS bentuknya link, kalau ini enggak. Ini sudah ada formnya, klik aja formnya. Setelah muncul, kalau benar nanti akan muncul seperti ini. Tapi ini kan contoh kelas 2. Nanti akan muncul tugas perbaikan gambar tani manufaktur 12 TP 2 misalnya. Nanti akan muncul di sini, tinggal kasih nama sama kelas. Nah, siapa saja yang mengerjakan tugas ini sudah Pak Widi share di pengumuman. Nanti dibaca, jangan ada yang tanya, Pak saya sudah mengerjakan kok masih disuruh mengerjakan. Kamu baca, kamu lihat yang updatean hari ini, klik pengumuman, klik perbaikan atau siapa yang ikut perbaikan, filenya di-download dulu, kamu lihat siapa saja yang di situ. Kalau tidak ada namamu, tidak usah mengerjakan tugas perbaikan. Tapi kalau ada namamu, ya, kalau ada namamu berarti kamu wajib mengerjakan tugas perbaikan. Hari ini harus clear semua, karena hanya kurang beberapa siswa aja, sekitar 11 atau 12 tadi. Sudah tak Pak Udi share. Nah, itu langkah-langkah untuk pengerjaan tugas, baik itu tugas offline maupun tugas kuis. Silahkan kalian tanyakan Pak Widi, ya, sebelum Pak Widi lanjutkan ke proses yang lain, atau tanyakan yang lainnya, mumpung ketemu Pak Widi di live langsung seperti ini. Apa kesulitanmu tentang pembelajaran form? Silahkan share di sini, Pak Widi bantu. Silahkan. Sebelum Pak Widi lanjutkan ke materi. Apa yang ditanyakan lagi? Silakan. Halo, sudah cukup jelas? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, nanti sebelum setelah Pak Widi tutup, nanti bisa mengerjakan. Tapi hari ini Pak Widi mau menjelaskan tentang langkah-langkah kerja, langkah pembuatan inventor, sehingga nanti kamu bisa mengerjakan tugas hari ini dengan benar. Ya, yang kemarin sih ada beberapa yang mengerjakan sudah sesuai, tapi Pak Widi tunjukkan di sini aja untuk proses pengerjaannya. Ya, Pak Widi tunjukkan dulu untuk pekerjaan yang sudah mengerjakan hari ini. Ya, saya tunjukkan dulu. Yang hari ini sudah mengerjakan siapa? Pak Widi akan tunjukkan di proses hasilnya, ya, hasilnya yang sudah mengerjakan. Untuk yang sudah mengerjakan sebenarnya sudah Pak Widi buatkan di tugas offline, tapi ini Pak Widi akan tunjukkan aja siapa yang sudah mengerjakan. Fahrul Tri sudah mengerjakan, urut-urutan pengerjaannya Pak Widi tunjukkan di proses ini, di gambar. Saya tunjukkan dulu sebentar, biar nanti tahu siapa saja yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum. Perhatikan. Untuk proses pengerjaan. Yang sudah mengerjakan siapa saja. Bentar. Nah, ini yang sudah mengerjakan. Di layar monitormu kebaca nggak? Enggak, Pak. Enggak.
Belum. Ya, hitam. Oke, ini? Ya, Pak. Oke, perhatikan. Cirinya kalau anak itu sudah mengerjakan tugas offline, ini seperti Fahrul Tri, Pak Widi sudah upload. Nah, ini sudah upload. Ini soalnya Pak Widi, Fahrul Tri langsung download, ya, atau bisa langsung online di situ juga bisa. Dia mengerjakan, Pak Widi nggak tunjukkan hasilnya, biar nanti kalian yang mengerjakan. Pak Widi hanya menunjukkan bagi yang sudah upload di sini, ya, pasti Pak Widi langsung tahu, oh anak ini sudah mengerjakan. Anak ini sudah mengerjakan, anak ini belum mengerjakan, nanti kelihatan di proses ini. Jadi untuk tugas offline, caranya seperti itu, download dulu, kemudian edit, langkahnya seperti apa, terus Pak Udi minta mengerjakan tugas soal 1 dan soal 2, ya dikerjakan dulu soal 1, kerjakan dulu. Di materi sudah ada, kemudian soal 2, habis itu di save, upload, udah selesai. Nanti Pak Udi akan menilai di situ. Oke, itu Pak Udi lanjut untuk proses membuat langkah kerja menggunakan inventor. Pak Udi buka lagi ini menu yang kedua untuk pengerjaan tugas membuat langkah kerja. Ini Pak Udi kebetulan sudah membuatkan di sini, nah, seperti ini, ya. Perhatikan, ini saya besarkan. Nah, di tugas Pak Udi masih ingat tugas Pak Widi adalah ini yang tugas kedua, yang nomor 2, ya. Tapi rata-rata masih pada salah pada saat membuat langkah kerjanya. Padahal yang Pak Widi minta adalah langkah proses pembuatannya. Seperti ini. Ya, Pak Widi menanyakan, buatlah langkah kerja untuk menggambar 2D seperti ini. Berarti yang kamu gunakan adalah inventor. Ya, yang kamu gunakan adalah inventor. Nah, langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Ya, langkah yang pertama jelas buka program Inventor 2017. Ya, Pak Udi tadi sudah ngajari untuk kelas M1, ini Pak Udi ajari untuk kelas M2, tak ganti yang M2. Ya. Buka program Inventor 2017, kemudian pilih project kelasmu dan namamu. Nanti Pak Udi jelaskan kenapa harus memilih project. Yang ketiga, file new, pilih metrik, pilih standar milimeter EPT, kemudian pilih klik create. Kemudian klik start 2D sketch. Ya. Ini Pak Udi ajarkan dulu, saya bukakan inventornya biar langkah ini jelas. Ya, saya perbesar dulu. Pak Udi akan menerangkan poin 1 sampai poin 4 dari mulai membuka inventor baru, memilih project, memilih file new, memilih metrik, memilih standar milimeter IPT atau komponen, terus kemudian klik create, kemudian klik start 2D sketch. Langkahnya perhatikan. Audi aktifkan inventornya. Saya buka inventornya. Inventor yang sudah Pak Audi siapkan, inventor baru. Pak Audi buka inventor baru dulu. Bentar, untuk inventornya tadi ketutup. Saya buka inventor baru. Sambil menunggu prosesnya, Pak Udi jelaskan untuk proses untuk pembuatan inventornya. Setelah kamu menyiapkan inventornya, proses pembuatannya sudah kamu siapkan. Ya. Langkah berikutnya adalah kamu memahami ini dulu. Jadi setelah inventornya kebuka, kelasnya sudah kamu aktifkan, terus sudah membuka file new, memilih metrik, kemudian sudah klik start 2D sketch. Langkah selanjutnya adalah memilih pandangannya. Ya, nanti memilih pandangan atas, pandangan samping atau pandangan isometriknya. Nanti harus dipilih dulu. Nah, untuk membuat ini, ya. Langkah yang pertama adalah kalian harus membayangkan bahwa saya menggambarnya dari mana dulu. Apakah dari lingkaran dulu, atau dari oval dulu. Itu kamu yang menentukan. Kalau saran Pak Widi, kalau ada gambar seperti ini, silakan kamu buat lingkarannya dulu. Ya, silakan buat lingkarannya dulu. Lingkaran yang pertama berapa? Diameternya 56. Ya, nanti urut-urutannya berarti klik circle. Ya. Masukkan nilai diameter 56, ya. Kemudian klik circle lagi, masukkan nilai diameter 32.
Ya, itu proses untuk memasukkan nilai yang ada pada inventor. Ya, jadi setelah kamu prosesnya kamu buat, baru nanti dimasukkan untuk membuat dua lingkaran ini dulu. Ya, oke. Kalau dimulai yang pertama poin 1 sampai poin 4. Poin 1 sampai poin 4. Saya mulai dari sini. Saya buka inventornya dulu. Sudah terbuka. Ini. Nah, sudah terbuka ya gambar inventor di layarmu? Sudah ya? Salah satu mewakili gambar inventor, menu utama inventor sudah muncul? Sudah belum di layar monitormu? Sudah, Pak. Sudah. Langkah pertama, seperti yang mau diminta tadi. Yang pertama adalah sebelum kamu buat, pertama buka inventor 2017. Ini sudah terbuka. Kemudian jangan pilih new dulu, tapi klik project dulu. Perhatikan Pak Udi urut-urutannya. Klik project. Setelah kamu klik project, kalau projectnya masih di kelas lain, ya harus kamu rubah di kelasmu. Kadang-kala gini, besok pada saat sudah pembelajaran atau mungkin kalian gambar, projectnya mungkin hari ini sama M1 sama M2, tapi jam pagi itu M1. Kadang-kala ada anak yang nggak mudeng, dia langsung buka, dia gambar, kemudian di save. Nah besoknya dia merasa hilang filenya, padahal bukan hilang, tapi filenya masuk di sini, di M1. Kenapa? Karena tugas inventor yang M1 masih aktif. Nah bagaimana Pak cara memindahkan ke M2? Tinggal arahkan ke M2 kursornya, kemudian pilih apply. Sampai centangannya ini adalah pindah ke bawah, yaitu di urutan kelasmu, sesuai dengan nama kalian. Kemudian pilih done. Ya, untuk ngecek apakah filemu sudah berada di situ apa belum, klik open. Kita cek, oh sudah tugas inventor 12TP2 folder saya sudah siap. Ya, kemudian cancel, kita pilih new sesuai dengan urutannya Pak Udi tadi. Yang pertama buka inventor, yang kedua pilih project, yang ketiga klik file new. Pak Udi klik new. Ya, pada saat klik new, Pak Udi strip tadi, lanjutannya new, pilih metrik. Saya ikuti. Setelah pilih metrik, Pak Udi pilih standar milimeter IPT. Saya ikuti, saya klik. Kemudian Pak Udi pilih create. Ya, Pak Udi create. Sampai nanti muncul satu file ya yang siap untuk kita gambar. Prosesnya kita tunggu sebentar. File yang siap untuk kita gambar sampai prosesnya nanti loadingnya kita tunggu. Bisa lama, bisa cepat tergantung dari spek dari laptop yang digunakan. Ya. Setelah proses terbuka, ya, setelah proses dari inventor terbuka, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu membuat sketch baru, yaitu klik Start Sketch 2D. Ya, klik Start Sketch 2D seperti urutan yang keempat tadi. Saya ulangi, urutan yang pertama buka inventor, urutan yang kedua pilih project, urutan yang ketiga pilih file new, kemudian metrik, kemudian pilih standar milimeter IPT, baru di create. Sedangkan yang keempat adalah ini, pilih start 2D sketch. Jangan yang 3D tapi yang 2D dulu. Klik start 2D sketch. Ya. Kemudian pilih pandangan. Ya. Kalau kalian pengen membuat pandangan dari atas, kamu pilih yang ini, X, Z, plane. Kalau pandangannya dari depan, kamu pilih X, Y, plane. Sedangkan kalau pandangan dari samping, kamu pilih Y, Z, plane. Jangan sampai ketukar. Saya ulangi, kalau pandangan dari atas, X, Z, plane. Kalau dari depan, X, Y, plane. Kalau dari samping, Y, Z, plane. Untuk lebih jelasnya, Pak Udi pindahkan ke soalnya tadi. Perhatikan, Pak Udi harus aktifkan untuk pembuatannya. Oke, ini sudah. Tadi ada yang kelewat, ada yang kurang, yaitu klik start 2D sketch, ya. Kemudian nomor 5 yaitu tentukan, ya, tentukan pandangan. Ya, tentukan pandangan. Dalam hal ini Pak Udi menggunakan pandangan atas. Pandangan atas.
Ya, pandangan atas atau kita sebut di sini adalah tadi yang pandangan atas apa? XZ plane. Ya, pandangan atasnya adalah XZ plane. Ya. Sekalian Pak Udi ajari cara menuliskan, cara membuat di PowerPoint. Perhatikan Pak Udi. Jadi misalnya kalian mau menambahkan apa mengganti nomor, tinggal kamu arahkan di sini. Ya. Misalnya Pak Udi mau mengganti mengganti ABC, ya tinggal aja pilih ABC. Kalau mau mengganti dengan satu ada komanya atau satu titik, pilih aja yang satu titik. Kalau kalian memilih yang satu ada komanya besar, pilih aja yang seperti ini. Ya, ini prosesnya sambil belajar PowerPoint. Ya, gambarnya ini tinggal diatur, terus ini bisa kamu atur. Kenapa kok bisa dua di sini? Karena Pak Udi sempitkan di sini. Kalau Pak Udi lebarkan ini, nanti tabrakan. Makanya Pak Udi atur berada di samping seperti ini. Ya, ini cara pembuatannya seperti ini. Oke, saya tarik lagi biar nanti cukup. Nah, setelah kamu tentukan pandangan, kita menentukan dengan pandangan atas yaitu exit plane. Karena ini Pak Udi membuat dengan pandangan atas. Pak Udi perbesar sekalian. Jadi Pak Udi mau merencanakan, ini mau saya gambar, tapi ini pandangan atas, ini pandangan depan. Saya ulangi, ini pandangan atas, ini pandangan depan. Nah, kamu kalau gambar harus kamu tentukan pandangan atas dulu. Jadi tadi pandangannya sudah Pak Udi atur XZ plane, sudah benar. Ya, langkah selanjutnya gimana Pak? Letakkan kursor di center, ya nanti Pak Udi ajarkan di inventor, center utama, kemudian klik circle, ya klik circle, tentukan diameter yang pertama. Isikan diameter yang pertama adalah 56. Nanti kita buat diameter 56 dulu. Kemudian circle yang kedua 32. Buat dua lingkaran dulu. Itu poin nomor 6. Ya, kita kerjakan poin nomor 6 dulu. Perhatikan, Pak Udi buka inventor lagi. Poin nomor 6 kita kerjakan dulu. Saya buka inventor lagi. Ya. Tadi setelah pilih Start 2D Sketch, Pak Udi pilih tentukan XZ plane sesuai dengan pandangan atas yang Pak Udi inginkan. Klik XZ plane, klik aja. Ya. Ya, klik aja. Setelah kamu klik, ya, pilih circle sesuai urutan yang nomor 6 tadi. Ya, klik circle. Tempelkan di center utamanya atau bebas. Tadi kan Pak Udi menuliskan bisa senternya utama atau bebas. Artinya boleh kamu letakkan di center ini, atau di center yang lainnya juga boleh. Tapi bagusnya di center utamanya aja. Kamu klik di sini. Klik, tarik. Ya, Pak Udi tadi minta diameternya 56. Ketik 56. Kemudian enter. Ya, Pak, gambar saya besar, tidak masalah. Scroll aja. Ya, ini bisa scroll mengecil, ini bisa scroll membesar. Tapi diameternya tetap 56. Walaupun kamu kecilkan, dia tetap 56. Kamu besarkan, tetap 56. Ini hanya untuk agar tampilannya kelihatan di layar aja. Ya, 56 sudah Pak Udi buat. Ya, terus Pak Udi klik circle lagi, ini masih aktif. Saya tempelkan di tengah lagi. Terus saya masukkan 32 sesuai dengan diameter yang kecil tadi. Saya enter. 56 sudah, 32 sudah. Berarti diameter besar sama kecil sudah Pak Udi buat. Ya, saya skip biar prosesnya terhenti dulu. Kemudian Pak Udi buka lagi, ya, Pak Udi buka lagi. Untuk proses yang kedua, ya, lihat gambarnya. Ya, proses yang kedua yaitu poin nomor 7. Poin nomor 7 itu adalah ini. Poin nomor 7 adalah ini. Membuat oval atau slot dengan ukuran diameternya 56 untuk diameter slotnya, sedangkan slot dari center ke center itu adalah berapa? Kalau Pak Udi tanya, ini oval besar. Kalau Pak Udi tanya berapa titik center pertama ke center terakhir, berapa jaraknya? Halo, 100. Salah satu Pak Wakil. 100 ya. Dari mana 100? Mungkin ada yang bingung. Dari 56 ditambah dengan 44. Ya. Caranya gimana Pak? Caranya klik slot center. Ya, pada rectangle nanti ada pilihan slot. Klik slot center to center. Kenapa pilih center to center? Karena Pak Udi sudah ada center pertama
Dan Pak Udi akan menentukan setter yang kedua. Ya, kemudian masukkan jaraknya berapa? 100, Pak. Terus ditanya lagi diameternya berapa? 56, Pak. Inilah proses nomor 7. Kita praktekkan menggunakan slot. Pak Udi masukkan lagi ke inventor, perhatikan. Saya buka inventornya lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan kalian ke proses praktek. Pak Udi pilih yang rectangle ini, tapi Pak Udi pilih yang slot. Ya. Slot ada banyak, ada slot overall, ada slot center point. Pilih yang slot center to center. Klik saja. Kemudian klik center pertama ke kiri, ya, ke kiri. Jangan menyudut seperti ini ke atas, jangan ke bawah, harus lurus, Tandanya lurus ada tulisannya 90 degree. Nah, kalau sudah ketik 100, karena Pak Udi minta jaraknya 100. Enter dulu. Nah, kemudian tentukan diameternya tadi 56, ketik 56, enter. Ya, kalau benar hasilnya seperti ini, ya, saya perbesar. Ya, kalau benar hasilnya seperti ini. Ini slot yang pertama. Ya, untuk slot yang kedua bagaimana Pak? Lihat gambar lagi, ya, gambar aslinya. Mau ditunjukkan lagi. Untuk slot yang kedua nanti bentuknya seperti apa? Saya perbesar. Ya. Untuk yang slot kedua itu ini kecil. Caranya sama Pak, sama. Ya, menggunakan slot juga, tapi senternya dimulai dari sebelah kiri. Senter yang terakhir tadi ke kanan. Kenapa? Karena kita sudah nggak masuk di sini. Kita gunakan senter yang terakhir tadi, tapi diarahkan ke kanan dengan jarak 44. Untuk slot center to center, diameternya adalah 25. Itu poin nomor 8. Ya. Ini poin nomor 8. Ini kan poin nomor 7 kan? Ini poin nomor 8. Nah, kalau kamu tanya Pak, ini nomor 7 sudah ada. Ini kok nomor 7 Pak? Bagaimana cara mengganti menjadi poin nomor 8? Arahkan mouse-mu di depan angka 7. Kemudian pilih di sini, di paragraf ini, pilih yang ada angka 1, 2, 3, numbering namanya. Klik. Kemudian kamu pilih bulletin numbering. Kemudian startnya kamu rubah menjadi 8. Kalau dari 7 kemudian ke 8. Atau mungkin mau dikembalikan ke nomor 1, tinggal jadikan 1. Tergantung dari posisi awalnya. Karena Pak Udi melanjutkan dari 7 ke 8, berarti dari 7 Pak Udi langsung ke poin start nomor 8. Saya oke. Maka akan berlanjut seperti ini. 7, 8, mungkin ada 9, tinggal nanti Pak Udi enter aja. Misalnya ini saya enter, nanti otomatis menjadi 9. Oke, Pak Udi lanjut ke sini yang nomor 8. Nah, yang nomor 8 di sini adalah klik slot center to center, center pertama, center terakhir ke center awal lagi, ke kanan dengan jarak 44, diameternya 25. Pak Udi praktekkan untuk poin nomor 8. Saya buka lagi inventor. Kemudian Pak Widi gunakan slot lagi sebelah atas ini. Perhatikan kursornya Pak Widi, gerakan kursornya Pak Widi. Pak Widi pilih yang slot center to center, saya klik. Center pertamanya, center terakhir yang ada pada posisi tadi, saya klik. Saya arahkan ke kanan. Jangan ada sudutnya, jangan ada sudut ke bawah, tapi lurus. Kemudian tulis 44 sebagai jaraknya. Enter. Kemudian diameternya tulis 25. Ketik 25. Jaraknya 44, diameternya 25. Maka jadilah proses yang Pak Udi minta, yaitu membuat gambar seperti ini menggunakan 2D sket. Ya. Sebelum Pak Udi lanjutkan, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Pak Udi lanjut lagi. Untuk langkahnya tadi bisa dilihat di tutorial. Nah, setelah proses 2D, apakah langsung bisa dibuat 3D, Pak? Bisa. Pak Udi jawab bisa. Jadi kalau sudah seperti ini, kalian langsung bisa membuat ini menjadi 3D. Caranya bagaimana, Pak? Kita lihat lagi gambarnya. Gambar awalnya kita lihat lagi. Gambar aslinya Pak Udi tunjukkan lagi. Nah, gambar aslinya kan ini. Ini pandangan atas, ini pandangan depan. Nah, kamu harus bisa membayangkan, di ngerti sekolah dhuwur itu gambarnya kayak gini.
Tapi nek dingeti saka ngarep, itu ternyata oval ini tebalnya adalah 38. Perhatikan, oval ini tebalnya 38, sedangkan diameter 56 dan 32 tingginya adalah masing-masing atas ketambahan 10, bawah ketambahan 10. Jadi totalnya adalah 38 ditambah 20. Ini nanti totalnya adalah 58. Nah, bagaimana Pak cara saya ini membuat menjadi 38? Ini saya menambahkan 10 atas dan 10 bawah, kemudian membuat R-nya menjadi 6. Bagaimana Pak caranya? Ya, ini Pak Udi tidak tulis, ini nanti kamu lanjutkan, Pak Udi langsung praktekkan. Lihat caranya dan kemudian kamu bisa tulis langkahnya di sini. Ya, caranya adalah saya buka inventor. Perhatikan prosesnya. Pak Udi buka lagi untuk inventornya. Nah, langkah pertama ini kan sudah jadi. Pak Udi pilih finish. Ya, sebelum kamu finish cat, usahakan posisinya posisi finish cat berada di sebelah kanan, dia ada tanda centang. Klik finish cat. Klik finish cat. Maka posisi dari gambarnya ini adalah kita posisinya di pandangan atas, karena nanti posisinya ekstrudanya ke atas. Pak Udi akan ngasih ketebalan ke atas di sini. Ya. Untuk ngasih ketebalan oval ini menjadi 38, Pak Udi pilih ini, extrude. Perhatikan, Pak Udi pilih extrude. Saya klik, kemudian saya pilih klik ini, ya, ovalnya saya klik, diameternya juga saya klik, terus saya masukkan 38. Ya, saya masukkan 38, kemudian saya oke. Nah, jadi, karena tadi Pak Udi minta di sini ada tambahan 10 ke atas, 10 ke bawah, sekalian saya buat. Perhatikan caranya. Yang atas dulu saya sorot, kemudian saya klik. Kemudian saya pilih create sketch. Kemudian Pak Udi pilih circle, karena mau buat lingkaran di atas ini. Saya tarik, kemudian saya isi 56. Saya enter. Saya tempelkan di sini lagi, saya isi 32. Saya enter. Kemudian saya finish cat. Saya kasih ketebalan ke atas 10. Perhatikan, saya pilih extrude. Saya pilih extrude, saya klik diameter 56 tadi. Saya ganti dengan 10. Saya oke. Hasilnya otomatis akan naik 10. Yang bawah bagaimana Pak? Yang bawah tekan F4 pada keyboard, ya, untuk merotate, terus putar pelan-pelan. Nah, kemudian klik bagian bawah, klik sketch. Kemudian klik circle lagi, tempelkan di tengah sini. Diameternya sama, besarnya 56. Klik lagi tengah, besarnya yang kecil 32. Enter, klik finish cat di pojok kanan yang ada centang hijau. Pilih extrude untuk ngasih ketebalan ke bawah, klik aja. Kalau belum muncul, klik diameternya yang warna biru. Klik, nanti muncul seperti ini. 10 nggak usah dirubah karena jumlahnya 10, kita oke. Kalau berhasil, hasilnya seperti ini. Perhatikan. Nah, ini berhasil. Nah, ini pandangan atas. Kita lihat bolong apa tidak. Bolong, Pak. Kita lihat bagian bawah. Bolong Pak, berarti proses kita menjadi sesuai yang kita inginkan. Kita tekan F5 untuk mengembalikan, F5 untuk mengembalikan, F5 kembali lagi ke posisi awal. Ini yang bisa Pak Udi sampaikan hari ini, ya. Minggu depan Pak Udi lanjut lagi untuk tugasnya, karena tugasnya hari ini masih bisa sampai nanti sore dan ada 2 hari. Untuk yang tugas offline-nya Pak Udi kasih waktu seminggu, jadi bisa kalian selesaikan hari ini atau besok, terserah. Untuk pembelajaran hari ini, kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Udi tutupkan cukupan sekian. Sebelum Pak Udi tutup, ada yang ditanyakan? Untuk proses hari ini? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Halo? Ya. Oke, kalau sudah cukup, nanti kerjakan tugasnya. Habis ini masih ada pelajaran? Masih ada? Tidak ada ya? Habis ini? Tidak ada, Pak. Oke, kalau sudah
Dari Pak Udi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian mulai mengerjakan tugas dari Pak Udi. Nanti Pak Udi cek. Silakan live. Yang belum absen langsung komunikasi sama Pak Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.